Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir yang lalu, kita masih dalam pembahasan tentang fikih sholat. Ya. Dasar pembahasan ini adalah pertanyaan tentang kenapa kita mesti sholat. Sudah kita jawab di beberapa pertemuan yang lalu. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek lagi rekaman sebelumnya untuk mempermudah bahasan. Yang kedua, ini juga paling penting, apa yang kita dapatkan saat kita sholat. Ya? Kenapa kita sholat? Sudah dijawab, intinya ada dua jawaban pokoknya. Satu, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Katanya kita mengatakan la ilaha illallah, apa buktinya? Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah minta buktikan. Apa pembuktiannya ya Allah? Maka diturunkan, buktikan lewat ibadah, sholat kepadaku. Dalam sholat itulah kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar sampai selesai salam. Baik, itu ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Yang kedua, kenapa kita sholat? Sudah? Yang kedua, sholat didesain oleh Allah. Bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam, tapi semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang ia jalani sampai wafat. Tolong catat baik-baik itu. Jadi sholat ketika diperintahkan bukan sekedar ibadah ritual yang formalitas. Anda berwudu, takbir, salam. 5 kali ditunaikan. Kalau ini yang kita tangkap dan kita pahami, besar kemungkinan potensi sholat itu akan dipahami sebagai beban saja. Baru tadi sholat, sekarang sholat lagi. Ya kan? Kenapa sih harus 4 rakaat? Karena apa? Karena pesan-pesan atau hikmah yang berada di balik ibadah ini tidak dipelajari terlebih dahulu. Itulah sebabnya Allah memberikan pesan sebelum sholat. Kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, menjawab pertanyaanmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat dari mulai bertakbir sampai dengan salam. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 di ayat ke-45 yang telah kita bahas. Ya, gabungan antara sukses dan bahagia, and happiness, sukses dan bahagia, itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Jadi kalau sukses saja tanpa bahagia, itu fauz namanya. Turunannya 29 kali disebutkan di Quran. Faiz, fauzi, faizin, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya, itu nama ya. Oke. Kedua, kalau bahagia saja, tapi belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fariha, turunannya farah, farahan. Ya, itu fariha. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Saya yakin pilih yang ketiga. Ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Kaya tapi tenang. Kalau Anda gabungkan kaya, sukses, dan tenang, bahagia, itu bahasa Arabnya falah namanya. Falah. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau kita mau sholat itu panggilannya disebut apa? Panggilannya disebut apa? Azan kan? Azan itu dari kata udhun, artinya telinga. Jamaknya azan. Lafaz ini kenapa disebut azan? Ingin memberikan kesan yang kuat. Hei, dengarkan oleh telingamu, tanamkan pada hatimu. Aku minta sholat bukan ingin membebani engkau supaya ruku dan sujud. Aku nggak butuh itu. Dan orang nggak sholat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita dipaksa sholat, diperdengarkan di telinga kita. 24 jam. 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Apa tujuannya? Hayya 'alal falah. Jadi kalau teman-teman dengar azan, kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, dan Anda tanya kenapa saya mesti salat, itu langsung dijawab oleh Allah lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Karena semua gerakan dan bacaan salat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini gambarannya. Nah, ketika kita ingin meraih itu, tidak lantas sholat langsung dapat. Tidak. Kita mesti belajar dulu. Kenapa saya mesti wudhu? Kenapa ngadep kiblat? Apa maknanya itu semua? Kenapa ngangkat tangan begini?
Kenapa tangannya begini? Kenapa sedekap begini? Ya kan? Itu semua ada maknanya. Karena itulah orang yang diajari oleh Nabi pertama kali ketika awal-awal dalam risalah Islam. Dengan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi sholat. Itu yang merubah hidup mereka dari jahiliyah menjadi sukses dan bahagia di setiap eranya. Khairu ummah. Dengan turunnya Quran surah 3 ayat 110. Nah, pembahasan tentang sholat, kita akan bahas dari sisi bacaannya. Kedua, caranya. Ketiga, hikmahnya. 3 pokok ini. Dan sudah kita awali dari mulai wudhu sampai terakhir kita kemarin Al-Fatihah. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke titik itu. Jadi teman-teman yang baru bergabung, dicek dulu yang sebelumnya. Lantas baru kita sambungkan ke topik kita kali ini. Jadi kalau ada bacaan, gimana cara bacanya? Setelah itu, apa hikmah di balik bacaan itu? Sehingga saat baca itu kita merasakan kenikmatan bacaannya. Oke? Baik. Yuk, di titik ini saya mesti buka dulu supaya kita ada ketersambungan yang sama dalam pembahasannya. Hari ini kita akan sempurnakan dengan pembahasan akhir di penutup Al-Fatihah dan pembuka surah. Kita selesaikan berdiri, baru kemudian pertemuan berikutnya masuk ke ruku. Baik, teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu, kalau orang benar baca Al-Fatihahnya, dan sudah kemarin kita berlatih baca, masih ingat hadisnya? Kalau dia sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat, ibadah, sekarang aku sholat. Dan Engkau janjikan saat aku sholat, Engkau akan mengabulkan apa yang aku mohonkan. Sekarang aku punya kesulitan, mohon mudahkan dan kabulkan apa yang akan aku mohonkan. Itu yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kita diperkenankan untuk meminta apa saja dan itu dikabulkan, kira-kira mau minta apa? Surga. Baik, surga kan di akhirat ya. Rezeki, baik, rezeki di dunia ya. Sehat, apa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Dulu kalau nggak salah ada acara di TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Ya, yang kamu inginkan kan? Ternyata nggak sempat keambil juga semua ya. Oke? Nah, lihat hadisnya. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian untukku dan untuk hambaku. Kalau hambaku benar pada bacaan ini sampai di titik ini dari awal dia salat, apapun yang dia minta aku akan berikan. Apapun yang dia minta aku akan berikan. Dan tidak sedikit orang soleh, termasuk para nabi, orang-orang soleh yang hidup di setiap generasi, kalau setiap ada masalah rata-rata sholat. Demi Allah, rata-rata sholat. Saya tidak bermaksud memberikan nasihat ya, hanya sharing saja. Ada pesan di Quran gini, kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, itu curhatkan di atas sajadah. Itu poinnya. Kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, curhatkan di atas sajadah. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka yang pertama Allah berikan satu ketenangan dalam jiwa. Jadi walaupun solusinya belum ada, tapi hatinya sudah tenang. Ya. Awas, sajadahnya nggak usah dilebarkan sampai ke Instagram, ke Facebook, nggak usah. Ya, di tempat kita ya. Semakin lebar, semakin meluas persoalannya. Itu janji Allah. Yang kedua, ketika kita tumpahkan, ketenangan diberikan. Nah, ketenangan inilah langkah awal yang memberikan kejernihan dalam berpikir, sehingga kita mudah melangkah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika jernih itulah baru Allah kirimkan solusi. Ya, nah sifat kita melakukan itu disebut dengan takwa namanya. Dan kalimat takwa pertama di Quran itu disandingkan dengan sholat. Takwa itu disebutkan 240 kali dalam Quran. Pertama kali disebutkan disandingkan dengan sholat. Quran surah 2 ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, takwa disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Amalan pertamanya sholat.
Dan 240 ini dibagi 3 segmen. Ada segmen ritual seperti sholat ini. Ada segmen sosial seperti berbagi dengan sesama. Ali Imran ayat 133. Ada segmen rumah tangga. Dan ini segmen rumah tangga ditempatkannya di persoalan tertinggi di rumah tangga yang mengantarkan pada puncaknya. Yaitu perselisihan yang menghadirkan misalnya perpisahan. Disebut dengan tolak. Ini ditempatkan di Quran surah 65. Surahnya surah At-Tolak. Ayatnya persis sama dengan ini. 2-3. Coba lihat. Ini bukan dimirip-miripin ya. Saya nggak punya TikTok deh yang sekali ketik langsung tok jadi gitu ya. Enggak. Ini ada ilmu tentang keserasian ayat-ayat dan nomor-nomor dalam Quran. Ditempatkannya di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah dalam konteks ini, yuk salat. Yaj'al lahu makhraja. Dia punya masalah apapun, aku bimbing untuk menyelesaikannya. Dan hidupnya bukan nggak punya masalah. Sebelum dihadapi, Allah sudah kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu persoalan. Itu poin. Ya. Betapa banyak solusi yang ringan tapi jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan macam-macam. Sehingga nggak selesai-selesai. Padahal solusinya simpel. Baik ya? Satu ini. Nah sekarang, ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedang punya masalah apa? Mau minta apa? Ada keperluan apa? Mohonkan. Karena rata-rata bingung mau minta apa, Allah ajarkan satu kalimat yang saat diberikan semua yang kita harapkan dapat. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa, ada rahasia di dalamnya, ada hikmah. Ya, saya tulis dulu ya. Di sini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pelan-pelan. Nanti kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca ada jawabannya di ayat lain. Baik ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ah, itu terjemah tekstual. Baik ya? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab dia bingung ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, ditunjukkan. Pak katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga nggak kalah cerdik. Begitu dilihat maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai katanya. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Maksudnya pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simpel sekali. Semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Contoh. Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ. Tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran.
disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis semata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas gitu ya. Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis kitabul buyu'. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata.